asing, bukan? Apa yang terlintas di kepala kalian atau di pikiran kalian saat pertama kali mendengar kata itu? Atau apakah kita sering melakukannya? Pernahkah kalian terjebak di dalam siklus menunda-nunda yang tidak berujung? Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami hal itu. Dalam bahasa kerennya mungkin kita sering kenal dengan istilah prokrastinasi, atau dalam bahasa Inggrisnya procrastination. Sikap prokrastinasi ini cenderung membuat kita tidak bisa bekerja dengan cara produktif. Kita malah mengalihkan waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, dan akhirnya kita harus mengerjakan atau melakukan tugas dan kewajiban kita dalam satu waktu sekaligus. Untuk itu, perlu cara ampuh untuk kita bisa keluar dari prokrastinasi ini. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas how to get out of procrastination. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih istilah dari prokrastinasi itu? Istilah prokrastinasi pertama-tama dipergunakan oleh Brown dan Holtzman untuk menunjuk pada suatu kecenderungan menunda-nunda, baik itu tugas ataupun pekerjaan. Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, procrastination, dengan awalan pro yang berarti mendorong maju atau bergerak maju, dan akhirannya itu krastinus yang berarti keputusan hari esok. Jika digabungkan berarti menangguhkan sampai hari berikutnya. Kita semua pasti pernah punya tugas ya, entah itu tugas sekolah, tugas kuliah, atau yang paling simpel aja pekerjaan rumah. Kita cenderung mengabaikan atau mengenyampingkan tugas dan kewajiban itu dan memutuskan untuk menundanya. Dan nanti kita bakal kewalahan sendiri pada saat udah mendekati waktu deadline. Atau kalau misalkan ngomongin tentang pekerjaan rumah tadi, kita udah keburu dimarahin orang tua, entah itu ibu atau ayah yang meminta kita untuk melakukan pekerjaan rumah. Sebagai contoh lagi, misalkan dari tugas TED Talk ini deh. Seperti yang kita sama-sama tahu, kalau tugas ini sudah diberikan jauh sebelum libur lebaran. Bahkan sudah pernah dibahas di awal-awal semester. Namun dari saya sendiri, saya berpikir bahwa waktunya masih lama. Saya masih memiliki tugas atau pekerjaan yang sebenarnya lebih penting yang bisa saya dahulukan. Lalu saya juga punya waktu lebaran nih sebenarnya. Waktu libur lebaran ini saya bahkan pernah berpikir bahwa bisa dimanfaatkan gitu untuk melakukan tugas ini. Untuk saya bisa mencari tema, untuk menulis naskahnya, dan akhirnya merekam video untuk mengumpulkan tugas ini gitu. Tapi yang sama-sama kita tahu bahwa hal itu sebenarnya tidak terjadi. Saya masih saja menyampingkan tugas ini gitu. Nah, setelah saya melakukan research, sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh tidak bisa keluar dari prokrastinasi ini gitu loh. Kita tertahan dengan sikap menunda-nunda ini. Sebenarnya ada dua hal utama yang menyebabkan kita melakukan prokrastinasi. Yang pertama, ada fear atau ketakutan. Kenapa ketakutan? Ketakutan ini muncul karena kita sebenarnya tahu bahwa tugas ini atau kewajiban kita ini sangat penting. Sangatlah penting sampai kita takut untuk mengerjakannya. Memulainya, mengerjakannya, dan menyelesaikannya. Kita memiliki rasa takut untuk itu. Bahkan kita akhirnya memutuskan untuk menundanya. Yang kedua adalah resistance atau penolakan. Kenapa penolakan? Rasa penolakan ini juga timbul karena sebenarnya kita tahu bahwa kita harus menyelesaikan suatu tugas ini. Bahkan kita tahu bahwa kita bisa menyelesaikan tugas ini, tapi kita menolak, diri kita menolak, dan diri kita tidak mau menyelesaikannya dan memutuskan untuk melakukan hal lain. Contohnya nih, kita malah berpikiran untuk scroll Instagram, scroll TikTok, dan hal-hal tidak produktif lainnya. Tapi bisa aja nih muncul dalam pikiran kita bahwa kita mau melakukan hal produktif, tapi tetap mengenyampingkan kewajiban kita. Misalkan, kita tiba-tiba mau menghabiskan bacaan kita yang belum kita lanjutkan. Atau kita misalkan tiba-tiba mau beres-beres, entah itu beres-beres kamar atau beres-beres rumah. Sebenarnya hal itu adalah hal yang kita anggap produktif, tapi sebenarnya menjauhkan kita dari si kepentingan atau kewajiban yang sebenarnya harusnya paling penting ini. Hal ini juga menjadi alasan dan kenapa kita melakukan hal tersebut, karena kita merasa hal-hal tersebut adalah hal yang kurang menakutkan dari sebenarnya kewajiban yang paling penting ini.
Sebagai contoh, pakai contoh TED Talk ini lagi, kita lihat dari timeline-nya. Ini ada task assign dan task due, di mana task assign ini adalah pertama kali tugas TED Talk ini diberikan. Tugas TED Talk ini diberikan di waktu tersebut, lalu akhirnya di waktu task due ini. Kita melihat di tengah-tengahnya ada space yang sangat besar untuk sebenarnya kita bisa melakukan work atau pekerjaan di tengah-tengahnya. Kita bisa sebenarnya membagi waktu kita untuk menyicil satu persatu langkah untuk kita bisa menyelesaikan tugas ini. Namun sebenarnya apa yang kita biasanya lakukan? Mungkin gambarannya seperti ini. Yang ada kita ngumpulin beban yang sangat banyak, yang sangat berat. Beban tugas itu, full tugas itu kita jadikan beban di 1 hari atau 2 hari atau 3 hari sebelum deadline dan sangat mendekati deadline. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa keluar dari prokrastinasi ini? Gimana caranya kita bisa mau mengerjakan pekerjaan kita atau kewajiban ini sebenarnya? Ada cara yang ampuh dan sebenarnya simple. Caranya adalah untuk memulai. Mungkin terdengar sangat klise, sangat simple, dan mungkin kalian berpikir, ya saya tahu saya harus mulai, tapi ya itu, saya nggak tahu mau mulai dari mana. Saya harus ngapain supaya saya bisa sebenarnya mulai dan akhirnya mengerjakan dan akhirnya malah menyelesaikan terakhirnya, menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita memulai suatu tindakan? Yang pertama, look at what you have to do. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih, apa yang sebenarnya mau kita lakukan. Tugasnya kita apa sih? Kewajiban kita apa yang harus kita lakukan? Sebagai contoh, di tugas TED Talk ini lagi, yang pertama kita harus lakukan adalah sebenarnya mengetahui, oh tugas kita ini TED Talk ini. Dan gambarannya seperti ini. Yang pertama kita bisa lakukan adalah open website. Kita semua tahu bahwa tugas ini ada di dalam website dan kita bisa tahu tuh ketentuan-ketentuannya. Kayak, oh ternyata tugas ini TED Talk. Oh ternyata tugasnya itu buat video. Oh ternyata videonya durasinya 10-15 menit. Oh ternyata kumpulnya di sini. Oh ternyata kumpulnya hari ini atau batas waktunya hari ini. Kita bisa tahu semuanya di website. Nah, untuk step yang kedua apa sebenarnya setelah ini? Yaitu adalah ask yourself, what is the smallest, easiest next step that I can take towards this goal? Jadi sebenarnya apa langkah selanjutnya? Apa langkah yang bisa kita lakukan tapi nggak usah ribet-ribet banget? Yang kecil-kecil aja, langkah kecil mudah, namun langkah kecil berikutnya yang bisa kita lakukan setelah kita akhirnya sudah mulai melakukan sesuatu. Dan untuk membuat kita lebih dekat ke goal kita, yaitu tadi menyelesaikan tugas ini. Gimana gambarannya? Kayak gini. Mungkin kita udah selesai open website. Setelah itu apa? Kita bisa decide on a topic. Setelah itu kita baru tahu nih, kita mau bahas apa di TED Talk-nya. Kita mau pakai topik apa, kita mau tema apa, kita bisa lakukan itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Tetap aja belum sampai menyelesaikan tugas ini. Yang ketiga adalah write down all things you have to do step by step. Jadi ternyata stepnya nggak cuma 2 yang tadi. Pasti kita punya step yang banyak untuk akhirnya bisa sampai ke task due tadi. Lanjutnya gambarannya kayak gini. Kita bisa tulis atau misalkan kita bisa buat to-do list apa-apa aja step yang bisa kita lakukan untuk akhirnya bisa sampai ke penyelesaian tugas ini. Contohnya ini adalah setelah kita open website, kita decide on a topic, ternyata habis itu kita harus melakukan penelitian dan buat naskahnya. Research and make script. Jadi setelah itu kita lakukan penelitian tentang topiknya, lalu kita juga bisa mulai buat naskah nih. Gimana caranya kita bisa berbicara di TED Talk-nya gitu. Lanjutnya kita bisa finish scriptnya dan practice. Kita bisa akhirnya menyelesaikan script kita dan akhirnya kita bisa latihan. Kita mulai latihan cara berbicaranya, cara gimana kita mungkin rekam videonya, gimana persiapannya kita gitu. Kita bisa juga misalkan persiapan alatnya, persiapan medianya, apakah udah ada untuk buat si TED Talk ini. Lanjut lagi, misalkan terakhir kita take video, edit, and upload. Jadi kita bisa akhirnya rekam videonya, lalu nanti kita akan ada proses editing dan juga kita upload atau akhirnya kita bisa kumpul si tugasnya ini. Nah, tapi gimana caranya sebenarnya melakukan step-step ini yang banyak ini? Kita lanjut lagi ke step yang keempat, yaitu adalah set deadline. Jadi sebenarnya yang membantu kita adalah kita kasih tenggat waktu juga nih ke diri kita sendiri. Mau berapa lama kita melakukan suatu hal ini atau melakukan step-step ini untuk akhirnya bisa sampai di step akhir, yaitu menyelesaikannya. Gambarannya bisa kayak gini. Oh, setelah kita mau open website nih, kita mau berapa lama open website-nya?
Misalkan kita kasih waktu 5 menit, karena mungkin kita cuma mau lihat, oh ternyata tugasnya ini, oh ternyata saya disuruh ini. Akhirnya kita open website selama 5 menit. Lalu berikutnya kita bisa decide on a topic. Oh mungkin kita masih berpikir nih, idenya apa, topiknya apa, yang menarik apa. Jadi kita masih butuh waktu untuk berpikir. Jadi itu misalkan 30 menit sampai 1 jam. Oh setelah itu kita lakukan research dan make script. Mungkin itu lebih lama lagi. Kita bisa menghabiskan waktu 3 sampai 5 jam. Mungkin kita brainstorming dulu ya, mau apa, gimana skripnya, terus mau penelitiannya dari jurnal atau dari penelitian yang lain, atau misalnya kita nonton dulu nih video-video yang terkait topik yang kita pilih. Terus kita bisa menyelesaikan skripnya dan juga melakukan latihan mungkin di 1 hari. Lalu kita lanjut lagi, take video, edit, and uploadnya itu 1 sampai 2 hari. Nah, hal ini sebenarnya bisa beda-beda di setiap orang. Tidak bisa diterapkan waktu yang sama gitu di setiap orang gitu. Karena kita memiliki kesibukan dan juga kemampuan sendiri masing-masing untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah set deadline-nya gitu. Jadi kita tetap harus set deadline buat diri kita sendiri, tapi jangan sampai deadline itu membuat kita makin jauh lagi atau makin menunda-nunda pekerjaan kita. Jadi sebenarnya kita bisa sesuaikan lagi ke diri kita masing-masing. Nah, untuk tips tambahan mungkin kita juga bisa kasih reward diri kita setelah melakukan step-step tadi. Misalnya setelah saya decide on a topic, boleh deh aku nonton dulu 1 episode. Atau setelah aku research, oke deh aku makan dulu atau gimana. Tapi itu adalah disesuaikan juga lagi ke masing-masing gimana preferensinya, gimana kita mau kasih reward untuk diri kita. Setelah kita udah ketemu flow-nya, kita pasti bisa lebih cepat lagi untuk bisa menyelesaikan step-step ini. Jadi sebenarnya intinya apa? Intinya kita harus konsisten dan juga berpegang teguh pada rencana kita untuk keluar dari prokrastinasi ini. Dan juga keluar dari prokrastinasi ini sebenarnya memerlukan sikap disiplin atau kedisiplinan dan juga tekad yang kuat dari diri kita. Namun nanti pasti akhirnya akan ada hasil yang sepadan. Keluar dari prokrastinasi ini pasti bisa dilakukan oleh kita semua gitu, dengan kesadaran dan juga usaha yang konsisten. Kita pasti bisa akhirnya semua keluar dari prokrastinasi ini. Jadi mulailah ambil langkah-langkah kecil namun berarti untuk kita bisa keluar dari sikap prokrastinasi atau menghilangkan prokrastinasi dari hidup kita gitu. Dengan kesadaran dan konsisten tadi akhirnya kita bisa keluar dari prokrastinasi. Nah sekarang mulailah ambil langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan kita besok. Akhir kata, start now. Terima kasih.